Mungkin bagi sebagian dari kita, cinta adalah yang terindah dan abadi. Akan tetapi, bagi sang wanita di cerita ini, cinta adalah sebuah luka yang tak akan pernah hilang. Sebuah kenangan yang membuatnya tahu bahwa terkadang cinta saja tidak cukup untuk menyatukan dua orang yang telah ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang berbeda. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang mungkin akan membuat kita semua merenung tentang cinta yang tumbuh dalam kegelapan dan harapan, dan padam begitu saja seperti lilin yang terbentur angin kencang. Cerita ini berasal dari seseorang wanita yang kini tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di sudut kota, guys. Dia tidak ingin kita menyebut namanya, karena ini adalah kisah yang nyata dialami ia sendiri. Karena setiap kali menyebutkannya, dia merasa seolah-olah kembali merasakan rasa sakit yang tak pernah sembuh. Bagi kita, dia hanyalah seorang perempuan yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, guys, kepada seorang laki yang kita sebut saja namanya Ipal. Menurutnya, sebelum mengenal Ipal, hidupnya hanyalah selembar kertas putih yang kosong. Tapi setelah menjadi kekasih hati lelaki itu, setiap garis dan warna yang ada di dalamnya terasa begitu berharga, hingga dia mengira itu akan bertahan selamanya. Hari ini adalah hari jadi mereka yang ke-5 tahun, guys. Di meja kecil rumahnya ada sebuah bingkai foto yang sudah pudar warnanya. Foto mereka berdua saat sedang makan es krim di pinggir jalan. Wajah mereka penuh senyum. Di samping foto itu ada beberapa kepingan kertas yang sudah kusut, sisa surat cinta yang pernah mereka tukarkan. Sebagian sudah sobek karena sering dia baca dan dia peluk saat malam hari, saat sedang sendirian, guys. Banyak cerita yang telah mereka ukir bersama. Ada tangis yang mereka bagi saat dia sakit parah dan Ipal menjaganya selama 3 hari tanpa tidur. Ada tawa yang membuat tembok rumah kontrakan mereka terasa seperti istana. Ada rasa cemburu yang dirasakan saat melihat Ipal berbincang dengan temannya yang cantik, hingga rasa curiga yang dia sembunyikan di dalam hatinya, guys. Karena tahu diri dia tak pernah cukup baik untuk lelaki yang dia cintai. Cerita mereka dimulai pada tanggal 7 Agustus 2009, guys. Hari di mana mereka resmi terikat dalam ikatan pernikahan. Tidak ada dekorasi indah, tidak ada pakaian pengantin yang mewah, bahkan tidak ada makanan yang cukup untuk semua tamu, guys. Akad nikah mereka hanya dihadiri oleh 3 orang kerabatnya dan 2 teman Ipal. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang hanya memiliki 1 kamar tidur. Yang paling menyakitkan adalah ayah dan ibu wanita ini sudah tiada jauh sebelum itu, guys. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang membuatnya harus hidup sendirian. Sedangkan orang tua Ipal, mereka tidak pernah mengakui keberadaan wanita ini, guys, sebagai calon menantunya. Hingga hari ini pernikahannya pun mereka tak datang dan bahkan tidak mengirimkan ucapan apapun. Saat penghulu menyatakan mereka sudah sah menjadi suami istri, guys, dia menangis, bukan karena bahagia semata, guys, akan tetapi karena merindukan kedekatan orang tua yang tak bisa ia rasakan. Hanya seminggu setelah acara pernikahan berlangsung, tepatnya pada hari ulang tahunnya yang ke-23, ibu mertua sang wanita datang dengan wajah yang dingin seperti es. Dia membawa sebuah amplop berisi uang, guys, dan langsung menyodorkannya kepadanya. "Ambil uang ini, lalu cerai dengan anakku," ucapnya dengan nada yang tak bisa dibantah. Saat dia bertanya dengan suara gemetar, mengapa harus seperti itu, ibu mertuanya hanya menatapnya dengan pandangan penuh rasa rendah hati. "Karena kalian berbeda," katanya. "Dia anak seorang pengusaha yang akan meneruskan bisnis keluarga.
sedangkan kamu hanya seorang gadis yatim piatu yang bekerja sebagai buruh kasir di warung kecil. Kau tidak pantas untuknya, dan kau hanya akan menghalangi masa depannya." Kata-kata itu seperti tusukan pisau yang menusuk hati wanita itu, guys. Dia menolak uang itu dengan tangan yang menggigil, lalu berlari ke kamar dan menangis dengan suara teredam di pelukan bantal. Karena Ipal sedang bekerja malam untuk mencari uang tambahan agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih baik. Saat malam tiba dan Ipal pulang, dia melihatnya tertidur dengan wajah yang basah karena air mata. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu hanya memeluknya erat dan berkata bahwa dia akan selalu mencintainya, tak peduli apapun yang orang katakan. Pada saat usia pernikahan mereka baru saja menginjak 14 hari. Selama waktu itu mereka hidup sederhana tapi penuh cinta, guys. Wanita itu selalu membuat sarapan untuk Ipal setiap pagi sebelum dia bekerja. Dan Ipal akan membawa makanan itu untuknya dan memakannya saat jam istirahat. Tak ada masalah besar yang pernah membuat mereka bertengkar, guys. Bahkan ketika listrik rumah mereka padam karena tidak mampu membayar tagihan, mereka hanya duduk bersama di lantai, melihat bintang dan bercerita tentang impian mereka untuk memiliki anak dan rumah sendiri suatu hari nanti. Namun tak ada yang menyangka, guys, bahwa pada hari ke-21 pernikahan mereka, Ipal menghilang tanpa jejak, guys. Dia tidak datang kerja, tidak merespon pesan, dan kunci rumah kontrakan mereka pun sudah diganti. Wanita itu mencari Ipal kemana-mana, guys. Dari kantor, tempatnya bekerja, hingga rumah teman-temannya. Akan tetapi tak ada yang tahu di mana Ipal berada. Hingga pada hari ketiga pencariannya, wanita ini menemukan Ipal di sebuah rumah kos mewah dekat kampusnya, guys. Ditemani oleh seorang wanita cantik yang mengenakan baju mahal, sedang membantu dia memasukkan barang-barangnya ke dalam kamar. Hatinya berdebar kencang, guys, saat menghampiri dengan harapan bahwa semuanya hanya salah paham. Akan tetapi dia memanggil nama Iva. Lelaki itu berbalik dengan wajah yang sudah tidak lagi mengenalnya, guys. Wajah yang dulu penuh kasih kini hanya menunjukkan rasa dingin dan jauh. Di depan wanita itu yang kemudian diketahui sebagai tunangan Barival yang dipilihkan oleh orang tuanya, lelaki itu berkata dengan nada yang sejuk, "Kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku telah menjatuhkan talak pada kamu 3 kali saat sholat isya kemarin malam," kata Ipal. "Dan mulai sekarang kamu bukan istriku lagi," katanya. Saat wanita ini menangis dan meminta penjelasan, Ipal hanya berkata dengan suara yang tidak ada emosi, guys. "Seperti yang ibu katakan, kita berbeda. Aku sudah salah memilih. Dia adalah orang yang tepat untukku, yang bisa membantuku dalam bisnis dan membawa kehormatan bagi keluargaku," kata Ipal. "Sedangkan kamu hanya akan membuat aku terpuruk." Wanita ini mencoba mengingatkan semua kenangan indah yang mereka lalui, guys. Tentang malam-malam yang mereka lalui dengan hanya secangkir teh hangat, tentang janjinya untuk selalu bersama, tentang cinta yang mereka katakan akan abadi. Tapi Ipal hanya berpaling dan berkata, "Itu semua hanya masa lalu. Aku sudah tidak mencintaimu lagi." Meskipun wanita ini mengusulkan untuk penyelesaian semuanya dengan benar di pengadilan, bahkan hanya untuk mendapatkan hak yang seharusnya ada padanya, Ipal hanya menjawab, "Apa yang akan kamu dapatkan dari pengadilan? Kamu tidak punya uang untuk membayar pengacara, dan saya tidak ingin nama keluarga saya tercoreng karena masalahmu yang tidak penting. Terimalah kenyataan bahwa kita sudah berpisah, dan jangan pernah mencari aku lagi," katanya. Setelah itu lelaki itu masuk kamar dan menutup pintu dengan keras, menyisakannya sendirian di lorong kosong. Dia terduduk di lantai yang dingin,
menangis sambil memegang cincin pernikahan yang masih terpasang di jarinya, guys. Cincin yang terbuat dari perak murah yang mereka beli dengan menabung selama 3 bulan. Hingga kini dia masih menyimpannya di dalam kotak kecil yang selalu dia bawa ke mana-mana. Mengapa pernikahan yang mereka bangun dengan penuh cinta hanya bertahan 21 hari? Mengapa semua janji dan harapan bisa sirna begitu saja? Karena kata berbeda. Mengapa cinta yang dia pikir akan menjadi pelindungnya justru menjadi sumber rasa sakit terbesar dalam hidupnya? Itulah pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban yang jelas. Bahkan hingga kini, guys, ketika dia harus hidup sendirian dan menghadapi dunia dengan hati yang sudah retak berantakan. Demikianlah kisah cinta pada hari ini, guys. Mungkin bagi mereka dari kita, cinta adalah hal yang indah dan abadi. Akan tetapi bagi sang wanita ini, cinta adalah sebuah luka yang tak akan pernah hilang. Semua kenangan yang membuatnya tahu bahwa terkadang cinta saja tidak cukup untuk menyatukan dua orang yang telah ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang berbeda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menghargai orang yang mencintaimu, guys, sebelum waktu dan keadaan mengambilnya darimu. Salam secangkir kata, bye-bye.